Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita, NIM 1223160013. Saya mahasiswa FPL dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu nutrisi tanaman. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Nutrisi tanaman adalah unsur kimia yang sangat penting bagi pertumbuhan dan reproduksi tanaman, yang lazim disebut dengan hara tanaman. Pertumbuhan pada dasarnya merupakan pertambahan ukuran dan berat kering tanaman yang tidak bisa balik. Sel tumbuhan terdiri atas ratusan senyawa organik dan anorganik dengan penyusun sel tumbuhan terdiri atas air 75%, hidrat aram 20%, protein 2%, anorganik padat 2%, dan lemak serta senyawa-senyawa lainnya. 1. Komposisi analisa abu jaringan tanaman. Komposisi unsur-unsur anorganik tanaman dapat diketahui dengan cara analisa abu jaringan tanaman. Analisa abu jaringan menunjukkan komposisi unsur anorganik tanaman, diantaranya unsur kalium, kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, mangan, besi, natrium, silikon, klor, aluminium, dan unsur lain seperti K, H, O, dan N. Terdapat 3 kriteria untuk mengklasifikasikan unsur sebagai nutrisi tanaman. Yang pertama yaitu bahwa unsur penting bagi tanaman untuk melengkapi siklus hidupnya dan bersifat esensialitas. Yang kedua, menyatakan peran unsur harus unik, yang berarti bahwa tidak ada unsur lain akan menggantikan sepenuhnya untuk fungsi ini. Yang ketiga, bersifat universal di antara tanaman, yaitu unsur dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tanpa dianggap sebagai elemen penting. Yang kedua, klasifikasi hara. Unsur hara makro merupakan hara esensial utama dari mineral tanah yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak seperti nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, kalsium, dan magnesium. Kelompok hara makro yang diserap tanaman terutama dalam bentuk anion terdiri atas nitrogen, fosfor, dan sulfur. Kelompok hara makro yang dimanfaatkan tanaman dalam bentuk kation terdiri atas kalium, kalsium, dan magnesium. Unsur hara esensial dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil disebut hara mikro esensial, yang terdiri atas 7 ion mineral yaitu boron, klor, tembaga, besi, mangan, molibdenum, dan seng. Bab kedua, tanah sebagai media tumbuh tanaman. Tanah merupakan hasil evolusi dan perubahan sepanjang waktu dari batuan induk yang dipengaruhi oleh faktor genetik, bahan induk, iklim, meliputi curah hujan, kelembaban, suhu, organisme hidup, makro dan mikroorganisme, serta topografi. Horizon tanah merupakan suatu lapisan tanah dari hasil evolusi yang hampir sejajar dengan permukaan bumi. Horizon tanah mempunyai 3 horizon utama, yaitu horizon A merupakan lapisan yang paling atas yang umumnya memiliki warna paling gelap akibat dari akumulasi bahan organik. Yang kedua yaitu horizon B berada di bawah dengan horizon A dan membedakan warna yang lebih terang dibanding horizon A. Horizon C merupakan lapisan di bawah horizon B. Yang satu, penggunaan tanah bagi tanaman. Tanah merupakan mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan dan produksi tanaman. Tanah sebagai media tumbuh tanaman mempunyai fungsi sebagai tempat bertumbuhnya tanaman yang dapat mendukung tegaknya tanaman. Tanah mampu menyediakan lingkungan di mana akar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam tanah harus tersedia ruang yang memungkinkan pergerakan udara dalam tanah dan menyediakan oksigen untuk berlangsungnya proses respirasi akar dan karbon dioksida. 2. Sifat-sifat tanah dan pertumbuhan tanaman. Tekstur dan struktur tanah. Tekstur tanah
adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis. Bahan organik tanah. Bahan organik tanah berasal dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah melapuk, di mana sebagian besar berkembang menjadi unsur yang relatif stabil dari sistem tanah berupa koloid tanah atau humus. Bahan organik tanah yang belum terdekomposisi menutupi tanah merupakan pelindung tanah dari faktor-faktor perusak butiran tanah, terutama terpana air hujan yang jatuh pada permukaan. Mikroorganisme tanaman. Tanah sangat kaya akan keragaman mikroorganisme seperti bakteri, fungi, protozoa, alga, dan virus. Mikroba tanaman memiliki peranan yang menguntungkan bagi pertanian, yaitu berperan dalam menghancurkan limbah organik, recycling hara tanaman, fiksasi biologis nitrogen, pelarut fosfat, merangsang pertumbuhan, biokontrol patogen, dan membantu penyerapan unsur hara. Reaksi tanah. Reaksi tanah atau pH tanah merupakan salah satu dari sifat-sifat tanah yang paling banyak diamati, karena sifat tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan kesuburan tanah yang lain seperti KTK, kejenuhan basah, dan sebagainya. Bab 3. Siklus dan pergerakan hara. Siklus dan pergerakan hara. Siklus hara. Ketersediaan hara merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi tanaman untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Hara atau nutrisi tanaman bersumber dari udara, air, dan media tumbuh tanaman. Beberapa siklus nutrisi utama tanaman meliputi siklus hidrogen, siklus oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus kalium, dan siklus sulfur. Siklus hara. Siklus hidrogen. Hidrogen merupakan salah satu nutrisi tanaman yang terutama bersumber dari air yang diserap oleh tanaman dari dalam tanah melalui akar atau melalui stomata daun. B. Siklus oksigen. Siklus oksigen di alam terkait langsung dengan proses respirasi aerobik dan fotosintesis. C. Siklus nitrogen. Nitrogen adalah nutrisi tanaman karena merupakan unsur penyusun protein, asam nukleat, dan bahan organik lain. Siklus fosfor. Fosfor merupakan energi kunci bagi organisme hidup, di mana fosfor yang menggerakkan energi dari ATP ke molekul lain, mendorong reaksi enzimatik, dan merupakan pengikat DNA. Kalium. Kalium dalam tanah berasal dari pelapukan bahan induk felspar dan mika, atau dari pelapukan bahan organik menjadi bentuk kalium yang tersedia bagi tanaman. F. Sulfur. Sulfur dalam tanah berasal dari pelapukan baturan mineral sulfat atau dari bahan organik menjadi bentuk ion sulfat dalam tanaman. Pergerakan hara. A. Difusi. Difusi adalah proses perpindahan suatu zat atau ion secara individu dari satu daerah ke daerah lain karena adanya perbedaan tekanan difusi yang timbul akibat perbedaan konsentrasi. B. Aliran massa. Aliran massa merupakan pergerakan sekumpulan ion atau molekul secara massa. C. Intersepsi akar. Mekanisme lain adalah pertumbuhan akar tanaman yang biasa disebut dengan intersepsi akar. Pertumbuhan akar menembus tanah sampai pada daerah di mana hara ini berada dalam tanah akan mengakibatkan terjadinya kontak antara permukaan akar dengan hara. 4. Transportasi. Pergerakan ion hara dalam media pertumbuhan tanaman mendekati permukaan akar, selanjutnya melintasi seri sel akar sampai ke dalam xilem, dan dalam proses absorpsi kemudian diangkat melalui xilem ke daerah sing. Pada dasarnya terjadi melalui dua mekanisme.
utama, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Transportasi pasif adalah transportasi atau translokasi yang digerakkan oleh kekuatan fisik. Sedangkan transportasi aktif adalah transportasi atau translokasi ion hara atau hasil-hasil metabolisme melintasi membran seluler yang digerakkan oleh energi metabolisme. 5. Pemupukan berimbang dan hubungan antara ketersediaan hara dengan pertumbuhan tanaman. Aplikasi pemupukan yang seimbang merupakan kunci peningkatan efisiensi penggunaan nutrisi mineral tanaman dalam pertahankan produktivitas tanah. Pemupukan berimbang seperti yang dikemukakan oleh Goswami bahwa penggunaan secara rasional pupuk dan pemanfaatan pupuk untuk penyediaan nutrisi bagi produksi pertanian sedemikian rupa akan menjamin yang pertama efisiensi penggunaan pupuk, yang kedua hasil panen, ketiga pemeliharaan produksi tanah, 4 mempertahankan produktivitas tinggi yang sepadan. B. Ketersediaan hara dan pertumbuhan tanaman dikelompokkan menjadi tiga daerah, yaitu yang pertama zone cut atau laju pertumbuhan meningkat dengan meningkatnya persediaan hara. Yang kedua zone cukup, yaitu laju pertumbuhan dengan mencapai maksimum. Yang ketiga yaitu zone toksik, yaitu laju pertumbuhan yang menurun. Bab 4. Metabolisme hara. Yang pertama yaitu nitrogen. Nitrogen merupakan nutrisi hara yang paling cepat mengalami proses metabolisme dalam jaringan tumbuhan dan paling cepat menurun jumlahnya, khususnya pada lahan-lahan pertanian intensif. A. Serapan dan translokasi nitrogen. Serapan nitrogen dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya tekanan lingkungan seperti pola pergantian siang dan malam, kekeringan, dan genangan air. B. Metabolisme nitrogen. Pada tanaman yang mengalami defisiensi nitrogen dikarenakan kandungan pati dalam tanaman lebih tinggi. C. Nitrogen nitrat. D. Metabolisme amonium. Apabila tanaman memanfaatkan langsung ion amonium sebagai sumber nitrogen, maka dengan sendirinya akan berubah menjadi NH3 jika bereaksi dengan air. Transaminasi yaitu proses pembentukan asam amino lain melalui reaksi amino sebagai sumber amin dengan asam keto dengan bantuan enzim. F. Oksidasi nitrogen. Konversi nitrogen bebas menjadi bentuk senyawa karbon untuk dapat dimanfaatkan oleh organisme hidup, terutama oleh mikroorganisme tertentu melalui proses fiksasi. G. Mekanisme penambatan nitrogen. H. Konsentrasi nitrogen dalam jaringan tanaman berbeda antar spesies dan antar varietas. 2. Fosfor. Sifat dan transformasi fosfor. Fosfor tersedia dalam tanah dari mineralisasi bahan organik, akan dimanfaatkan mikroba dan tanaman yang tumbuh, kemudian dapat dikembalikan ke dalam tanah dalam bentuk fosfat anorganik yang kemungkinan dapat hilang melalui pencucian dan aliran permukaan. Peranan dan metabolisme fosfor dalam tanaman yaitu dibutuhkan dalam semua tanaman dalam jumlah yang cukup banyak dan selalu diberikan bersama pupuk dengan nitrogen dan kalium. Ketiga, kalium. Kalium mendorong pertumbuhan tanaman. Kalium berbeda dengan nutrisi mineral lain seperti N, P, dan S karena kalium hampir tidak dijumpai sebagai penyusun senyawa organik pembangun tanaman, tetapi ion kalium dapat mengaktifkan berbagai enzim. Penyerapan dan transportasi kalium terjadi dalam pembuluh xilem dan floem. Dan metabolisme dan fungsi kalium bagi tanaman terjadi melalui kekuatan elektrostatik anion-anion organik yang beragam. Kalium mempunyai fungsi yang sangat penting untuk berlangsungnya berbagai proses fisiologis dalam tanaman yang meliputi aktivitas enzim, sintesa protein, fungsi osmotik, fotosintesis, dan respirasi. Kalsium adalah salah satu elemen unsur tanah yang paling melimpah di alam. Terdapat di sebagian besar tanah dan merupakan makronutrien untuk tanaman, tetapi secara aktif dikeluarkan dari sitoplasma tanaman.
Penyerapan dan transportasi ion kalsium bergerak ke arah akar secara difusi aliran massa di dalam tanah. Metabolisme dan fungsi kalsium seperti kalsium terjadi melalui pembentukan ikatan elektrostatik dan ikatan-ikatan lainnya. Fungsi kalsium yaitu meliputi efek kalsium pada membran, peranan kalsium pada dinding sel, aktivitas enzim, dan interaksi dengan fitohormon. 5. Magnesium. Magnesium dikategorikan sebagai hara esensial bagi tanaman. Konsentrasi magnesium dalam tanaman meliputi bentuk magnesium dalam tanaman, distribusi magnesium dalam tanaman, konsentrasi kritis magnesium, dan penilaian magnesium dalam tanah. Metabolisme dan peranan magnesium. Magnesium memiliki peran fisiologis dalam metabolisme tanaman dan komponen utama klorofil, kofaktor, enzim pada reaksi enzimatik yang banyak berhubungan proses reaksi fosforilisasi, disfosforisasi, dan hidrolisis berbagai senyawa serta sebagai stabilizer untuk berbagai struktural nukleotida. C. Gejala defisiensi dan diagnosis status magnesium dalam tanaman. Gejala defisiensi magnesium adalah terjadinya akumulasi pati pada daun yang terkait dengan penurunan alokasi karbohidrat ke daun yang sementara berkembang dan pengurangan pertumbuhan tanaman. Lingkungan penyebab gejala defisiensi yaitu karena ketersediaan air atau kekeringan, drainase, atau kurang baik atau pencucian berlebihan, pH tanah yang rendah, atau suhu dingin. Ketidakseimbangan dan gejala defisiensi magnesium dikaitkan dengan hubungan antagonis antara ion magnesium dengan kation lain seperti hidrogen, amonium, kalsium, kalium, aluminium, dan natrium. Sulfur. Sulfur merupakan unsur penting bagi pertumbuhan dan berbagai fungsi fisiologis tanaman. Penyerapan dan transportasi sulfur tanaman yaitu oleh akar dari media pertumbuhan tanaman, dan sebagian kecil dapat dimanfaatkan dari gas sulfur dioksida yang dapat diserap dan diasimilasikan oleh daun. Metabolisme sulfur dimulai dari reaksi pengaktifan ion sulfat. Senyawa sulfur utama pada tanaman yaitu sebagai faktor utama yang mempengaruhi kualitas protein. Interaksi antara sulfur dengan nutrisi mineral makro lainnya secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas tanaman. Interaksi antara sulfur dengan nutrisi mineral makro yaitu efek antagonisnya yaitu dari pemumpukan belerang dapat mengurangi penyerapan boron dan molibdenum pada tanah dengan konsentrasi boron dan relatif rendah. Pemumpukan belerang dapat menyebabkan kekurangan boron atau molibdenum. Diagnosis status nutrisi dan gejala defisiensi sulfur. Diagnosis visual defisiensi sulfur dalam memerlukan keahlian yang memadai dan perlu melibatkan ahli tanah atau analisis tanaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.